Apa makna Hari Kartini yang sesungguhnya? Raden Ajeng Kartini kita mengenalnya sebagai tokoh emansipasi wanita. Beliau merupakan keturunan bangsawan, lahir di Jepara, menyempatkan pendidikan modern pada zaman itu, tetapi sampai pendidikan ELS, semacam pendidikan dasar pada zaman Hindia Belanda pada waktu itu. Setelah itu beliau tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena pada usia 12 tahun sesuai tradisi budaya bangsawan Jawa pada waktu itu harus dipingit. Tidak boleh keluar rumah termasuk bersekolah, memang sengaja dipersiapkan sebagai istri dan ibu rumah tangga. Kartini pada dasarnya memang wanita yang pandai ya, suka belajar, suka membaca. Jadi punya wawasan, bahkan sempat menulis artikel dan diterbitkan di koran-koran pada zaman Hindia Belanda. Sehingga ketika beliau dipingit untuk mengisi waktu, beliau sempat menulis surat. Jadi berkorespondensi dengan para sahabatnya yang orang Belanda. Salah satunya adalah dengan Nyonya Rosa Abendanon yang dikenal sebagai istri dari Dekwes Hendrik Abendanon yang juga seorang menteri kebudayaan Hindia Belanda pada zaman itu. Melalui Tuan Abendanon inilah yang nanti surat menyurat Kartini itu didokumentasi dan dibukukan menjadi buku yang sangat terkenal pada zaman itu, bahkan mungkin sampai sekarang, yaitu berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Salah satu yang melatar belakangi Kartini dikenal seperti sekarang ini itu karena akibat politik etis yang ditempuh oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Politik etis itu mengedepankan rasa balas budi terhadap rakyat jajahan kolonial pada waktu itu. Salah satunya adalah memberikan kesempatan ya, dalam dunia pendidikan. Singkat cerita, Kartini akhirnya dinikahkan ya dengan Bupati Rembang pada tahun 1903. Suaminya sangat berbaik hati dan mengizinkan Kartini untuk terus belajar, bahkan Kartini mendirikan sekolah. Namun setelah beliau melahirkan, kesehatannya memburuk dan akhirnya meninggal dunia pada usia yang masih 25 tahun. Setelah Kartini menikah pada waktu itu, sebenarnya pemerintah Hindia Belanda sangat bersimpati dengan prestasi dan minat Kartini dalam dunia pendidikan, sempat diberikan beasiswa agar berkesempatan belajar di Belanda. Namun beliau menolaknya dengan pertimbangan sudah memiliki status sebagai istri seorang bupati. Kesempatan beasiswa itu diberikan kepada seorang pemuda yang bernama Agus Salim. Kelak pemuda ini kita kenal bersama sebagai Haji Agus Salim, salah satu tokoh pergerakan nasional, juga dikenal sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir. Kartini telah menjadi inspirasi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Karena itu Presiden Soekarno menobatkan beliau sebagai salah satu pahlawan nasional. Itulah yang membuat tanggal 21 April ditetapkan menjadi hari libur nasional sampai sekarang ini. Melihat sejarah dari Ibu Kartini, sayang jika zaman sekarang direduksi hanya sebagai Hari Kartini itu memakai pakaian kebaya atau pakaian kedaerahan. Karena yang menjadi pesan sesungguhnya bukanlah sekedar berbusana daerah, berbusana tradisional semacam itu. Ibu Kartini adalah simbol keberanian, simbol emansipasi, simbol perjuangan. Bahkan sebagian menganggapnya sebagai simbol literasi. Jika arti simbol ini dipakai semua, maka akan menjadi semangat seorang wanita dalam berjuang dan meraih impiannya. Saatnya wanita masa kini terus berjuang dan berkarya. Inilah makna Hari Kartini yang sesungguhnya.